Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi Sobat Healthies dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi di program Bila Jumpa Sehat dengan sejumlah informasi dan inspirasi seputar dunia kesehatan. Tentunya dengan saya Metriana AMKEP sebagai moderator. Nah, Sobat Healthies, kali ini kita akan membahas tentang kesehatan jiwa dan kita akan membahasnya dengan narasumber kita. Halo Sobat Healthies, jumlah ODGJ saat ini di Puskesmas Perumnas berjumlah 45 orang dan semuanya mendapatkan pengobatan rutin dari Puskesmas kita. Selain pengobatan, kami juga mengadakan kunjungan rumah, konseling dan screening ke sekolah-sekolah. Nah, langsung saja ya. Dan saya tidak sendirian didampingi oleh Dr. Mei Syahara, yaitu dokter umum Puskesmas Perumnas Lahat. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih yuk? Nah, apa itu gangguan jiwa? Oke, jadi kita langsung ya. Oke, gangguan jiwa itu adalah perilaku yang mengubah berdasarkan dari suasana hati, perubahan perilaku, terus perubahan pola pikir yang nantinya akan mempengaruhi aktivitas kita, aktivitas sosial, aktivitas fisik, aktivitas kita bekerja. Nah, jadi kalau misalnya ada gangguan jiwa, itu harus mendapat penanganan. Seperti tadi kan sudah jelasin nih, kita ada screening, ada konseling. Jadi harus cepat-cepat kalau udah ada tadi, ada perubahan mood, perubahan suasana hati, perubahan perilaku, atau perubahan pola pikir yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Oke, lalu apa saja perbedaan gangguan jiwa dan gangguan mental, dokter? Oke, jadi sebenarnya gangguan jiwa sama gangguan mental itu tidak ada perbedaan. Tapi sebenarnya kalau gangguan mental itu kayak aku ngerasa cemas, ngerasa hilang minat. Kalau itu terus-terusan, tidak datang ke puskes atau tidak datang berobat, lama-lama akan jadi gangguan jiwa gitu. Dan penyebab gangguan jiwa itu apa saja, dok? Oke, jadi penyebab gangguan jiwa. Penyebab gangguan jiwa itu ada banyak sekali. Bisa dari yang paling misalnya kayak ada keturunan. Jadi misal orang tua atau kakek neneknya itu punya genetik, punya gangguan jiwa sebelumnya seperti skizofrenia atau punya gangguan bipolar, itu bisa menurun. Terus adanya faktor lingkungan. Jadi kalau misalnya lagi heboh nih bullying dan lain-lain, kalau misalnya itu terus-terusan sampai akhirnya merubah pola pikir, merubah suasana, dan itu dipendam terlalu lama bisa menyebabkan gangguan jiwa. Terus adanya perilaku perubahan sosial, tadi bisa dari lingkungan juga, atau ada dari internal, ada penyakit-penyakit tertentu. Misal memang dia ada serangan otak yang bikin gangguan dari otaknya, jadi perubahan pola pikir, perilaku, terus bisa juga karena minum minuman beralkohol yang terlalu banyak, itu juga bisa nyebabin gangguan jiwa, atau minum minuman obat-obatan terlarang ya seperti narkoba, ekstasi dan lain-lain, itu bisa menyebabkan gangguan jiwa. Terus bisa juga karena internal dari keluarga ya, jadi ada stres di keluarga, stres berat yang tidak diungkapkan, tidak minta bantu pertolongan, itu bisa juga menyebabkan gangguan jiwa. Terus gejala gangguan jiwa itu apa saja, dok? Oke, tadi kan kita sudah sebutin kalau misalnya penyebabnya itu bisa dari genetik, bisa dari lingkungan, bisa dari obat-obatan, bisa dari penyakit. Nah, kalau misal keluhan, untuk di awal-awal biasanya keluhan yang paling nampak itu tergantung dari penyebabnya tadi. Kalau misalnya memang karena dia gangguan lingkungan, dia jadi stres, jadi mudah cemas, tidurnya terganggu, jadi malas beraktivitas, malas bersosialisasi, yang tadinya harusnya bekerja tepat waktu, misal selama ini datangnya tepat waktu terus karena ada faktor lingkungan,
berperilakunya berpengaruh pada pola pikirnya, berpengaruh pada pola suasana hatinya, jadi nggak mau masuk kerja, jadi takut sama lingkungannya. Atau kalau misalnya memang karena obat-obatan yang selama ini biasanya biasa saja, bisa saja jadi mudah tertawa, tiba-tiba mudah menangis, atau dari gangguan suasana hati yang selama ini orangnya pendiam, terus tiba-tiba jadi manik. Manik itu artinya heboh. Kalau dandan harus menor, pakai baju warna-warni, nggak cocok dengan kehidupan dia sehari-hari. Begitu. Oh. Dan seterusnya apa gangguan jiwa itu kan ada jenisnya dok. Apa saja? Kalau iya bisa dijelaskan dok jenis-jenis gangguan jiwa ini. Oke, gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa itu bisa kita bagi dua dulu nih yuk. Gangguan jiwa itu ada yang psikotik, ada yang neurotik. Nah, yang psikotik ini yang kita kenal pasti sudah tahu nih, pasien di puskes kita banyak pasien skizofrenia. Ya, pasien skizofrenia itu masuk psikotik karena dari keluhan-keluhannya bukan cuman yang tadi cuman gangguan tidur terganggu, tapi dia ada gangguan psikotiknya. Gangguan psikotik itu seperti halusinasi. Halusinasi di sini maksudnya kalau misalnya orang biasa nggak ada dengar bisik-bisikan. Nah, kalau orang-orang yang sudah terkena gangguan jiwa dengan gangguan psikotik, biasanya disertai dengan delusi atau waham, terus halusinasi. Halusinasinya itu seperti halusinasi visual, yang dia cerita nih ke orang-orang, aku tuh lihat hantu, lihat ini, atau sampai nggak tidur berhari-hari dengan alasan aku ngobrol sama teman aku, tapi orang di sekitarnya tuh nggak lihat apa yang dia lihat. Atau halusinasi audio, jadi dia dengar orang-orang ada yang bisik, ada yang bisikin kalau dia harus melakukan suatu kejahatan, ada yang bisik-bisik dia harus bunuh diri, itu masuk halusinasi. Atau delusi, delusi itu adalah keyakinan, jadi dia yakin banget kalau misalnya dia itu ada namanya waham kebesaran misalnya. Waham kebesaran itu dia yakin banget aku ini adalah nabi. Jadi dia koar-koar ke seluruh orang kalau dia adalah nabi, atau dia koar-koar aku adalah Tuhan, seperti itu atau waham agama atau waham kebesaran itu namanya. Terus kalau misalnya yang neurotik tadi bisa dari gangguan kecemasan, gangguan depresi, bipolar. Jadi dia perubahan suasana hati yang awalnya memang biasa-biasa saja jadi gampang murung, takut bersosialisasi, nangis terus, tidak tidur berhari-hari, seperti itu. Terus, nah dari sini ada juga yang namanya post traumatic disorder. Jadi setelah ada trauma, dia mengalami gangguan jiwa. Sebenarnya banyak yang lain-lain juga, tapi mungkin cukup di sini dulu. Oke. Jadi cara mengatasinya itu bagaimana dok? Oke, tadi di awal sudah dijelaskan kalau ada perubahan suasana hati, ada perubahan pola pikir, ada perubahan perilaku yang mengganggu aktivitas fisik, mengganggu aktivitas kita sehari-hari, mengganggu sosial kita dengan orang lain. Itu cepat-cepat datang ke puskesmas atau datang ke psikolog atau bisa datang ke psikiater atau dokter spesialis jiwa langsung. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau di puskesmas kita itu ada yang namanya screening. Nah, salah satu bentuk screeningnya itu kita datang ke sekolah-sekolah dengan melakukan screening namanya SDQ ya. Jadi ke sekolah-sekolah dilihat ini misalnya ini di SMA ya, di SMA, jadi seluruh anak SMA kita lakukan screening. Nah, salah satu pertanyaannya itu misal, saya berusaha baik ke orang lain, saya peduli dengan perasaan mereka. Apakah seperti itu, apakah tidak benar, atau kadang-kadang. Terus misalnya lagi nih ada pertanyaan, saya menyelesaikan pekerjaan yang sedang saya lakukan, saya mempunyai perhatian lebih baik terhadap apapun. Jadi bisa konsentrasi, jadi konsentrasinya bisa dilihat. Dan semua pertanyaan-pertanyaan di screening ini berhubungan dengan tadi, perubahan perilaku, perubahan pola pikir, perubahan suasana hati. Terus selain ini, jika memang diperlukan, kita nanti bisa melakukan pemeriksaan yang namanya tes MMPI. Itu bisa dilakukan di rumah sakit ya. Kalau di puskes kita biasanya pakai screening, atau kalau untuk dewasa itu ada namanya screening
depresi, atau pas screening untuk lansia ada lagi screening kualitas hidup namanya. Dan itu semuanya setelah kita lakukan screening ada skor-skornya. Dari skor itu bisa kita lihat orang ini normal atau borderline. Borderline ini antara dia masih bisa normal dan bisa disembuhkan tanpa pengobatan. Jadi cukup kita konseling, kita edukasi, bisa tidak jatuh ke gangguan jiwa seperti itu. Oke, Sobat Healthies. Jadi itu tadi adalah penjelasan tentang topik kita. Jangan lupa untuk follow Instagram kita Puskesmas Perumnas Lahat dan Facebook kita Puskesmas Perumnas Lahat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa banget kontak kita melalui icon Instagram, Facebook atau channel YouTube kita. Teman-teman juga boleh untuk masukkan saran atau mungkin ada usulan topik, silakan ke DM Instagram kita. Baiklah, terima kasih kepada Sobat Healthies yang ada di rumah telah menyaksikan podcast kita hari ini, awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada narasumber kita yang luar biasa, Dr. May Syahara. Saya undur diri sebagai moderator dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lahat. Puskesmas Perumnas melayani bekerja ikhlas, bekerja adalah ibadah.